pasti manusia akan mencari jumlah, memperhitungkan jumlah, bukan akan memperhitungkan isi yang terkandung di dalamnya. Jadi orang-orang dalam terlanjur tidak lampaki janji dengan Allah. Kalau disuruh pilih dia harta 1 miliar, tetapi di dalam harta tadi terletak kutuk laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi harta 1 juta, tapi di dalam harta yang 1 juta tadi diisi dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah terlanjur memikirkan janjinya tetap akan memilih, biarlah berisi laknat, berisi kemarahan, asal dapat yang banyak. Itu contoh. Dan itu dalam kehidupan rata-rata di akhir zaman kau berpikir memang sudah seperti itu. Yang penting jumlah, bukan dari kualitas yang kita cari, kuantitas yang kita harus dapatkan dalam kehidupan di permukaan ini. Nauzubillah min zalik, itu dikarenakan janji tidak tertepati dengan Allah, maka kita dikesong oleh Allah dari kepada keburukan yang akan mengancam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nah, jadi adalah tatkala berjanji mereka akan suatu janji, lalu nabaza melampaui mereka akan janji atau melanggar mereka satu partai daripada mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun. Seluruh yang kita bicarakan tadi itu adalah dikarenakan masalah iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang yang benar percaya betul-betul terhadap baik janji yang dijanjikan tadi atau yang dia terima, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjinya. Tapi kalau begitu tidak percaya, tanggung-tanggung percaya, maka justru mereka tadi akan tidak mau atau tidak bisa. Contoh si pemain bola misalnya, kalau dia percaya kepada kemampuan dirinya, maksudnya akan dapat juara, mati-matian yang akan ikut berlomba. Tapi kalau dirinya tadi kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, seperti kita kata dia tinju dia Mike Tyson, dia buat, tidak mau buat. Mengapa? Karena kita yakin, tidak percaya bahwa kita akan bisa menang. Maka sebaliknya yang terjadi, mustahil kita akan mendapat menang. Akhirnya kita tidak akan berupaya untuk bertanding. Tapi kalau seseorang percaya bahwa dirinya itu akan bisa menggandingi itu, maka dia akan berupaya. Sekalipun dia juga akan kalah di dalam permainan. Jadi iman masalahnya. Nah, maka untuk itu iman tidak boleh ditanggal-tanggalkan. Iman tidak boleh dicuekkan, tidak boleh disia-siakan. Harus ditambah terus, dikembangkan terus, dipelajari terus. Pelajaran pokok dari iman itu ada 2 macam. Telah sudah kita abadikan itu di dalam buku. Pertama, kita harus tahu bentuk iman. Ya, ada iman itu yang turun terus menerus. Ada yang iman itu yang naik terus menerus. Ada iman itu yang tak pernah naik, tak pernah turun. Ada iman itu 3 macamnya iman. Iman siapa itu yang turun terus menerus? Imannya iblis. Iman siapa yang naik terus menerus? Iman nabi-nabi dan rasul. Iman siapa itu yang tetap tidak pernah naik, tidak pernah turun? Iman malaikat. Nah, dan kemudian iman itu ada yang turun, ada yang naik. Iman siapa itu? Iman kita manusia biasa. Semakin tinggi kualitasnya manusia, semakin tinggi naiknya dibandingkan dengan turun. Semakin rendah kualitas manusia, semakin panjang turun daripada naiknya. Nah, maka kita harapkan jangan sampai berimbang turun dengan naik, tetapi harus lebih naik daripada turun. Itu pelajaran pokok tentang iman. Turunnya 50-an, itu saya sampaikan, sampai 49, turunnya 51 naiknya. Itu beruntung kita namanya. Orang-orang yang kualitasnya tinggi, 1 turunnya cuma 99 naiknya. Itu iman para sahabat, iman orang-orang soleh seperti itu. Turun juga, tapi turunnya tadi hanya sedikit sekali. Nah, kita iman kita turunnya kadang-kadang menyamai naik 50 turun, 50 naik. Akhirnya dari hari ke hari
dari tahun ke tahun seperti itu jualah kita kepada agama. Tak pernah meningkat seketika dua. Itu adalah kerugian. Nah, kalau dapat enggaknya 49 turun 51 naik, ada perkembangan itu. Tapi grafik misalnya itu perlu kita sadari, itu masalah iman yang semacam itu. Nah, dan kemudian ada iman itu iman yang salah yang diimani. Ya, seperti ayat Quran sendiri, kalau salah mengimaninya celaka. Nanti akan datang sepeninggalku kecil Nabi Isa yang seorang rasul yang namanya Ahmad. Nah, lalu dipahaminya, dipercayanya bahwa yang Ahmad itu namo. Tunggu-tunggulah orang yang bernama Ahmad. Akhir-akhirnya tidak kunjung datang orang yang bernama Ahmad. Adu-adu saja orang yang dirasuki oleh perdayaan yang bertindak sebagai Ahmad. Itulah ulang Ahmad, dia lah dia. Yang lagi gini. Tinggal pengikutnya lagi, itulah Ahmadiyah. Pengikut si Ahmad yang telah meninggal, ulang Ahmad tadi. Padahal benarnya Ahmad itu bukanlah nama, tetapi nama pula daripada nama. Apa artinya tuh? Isim tabdil itu. Ahmad artinya paling terpuji. Jadi nanti akan lahir sepeninggalku orang yang namanya Ahmad, namanya sangat terpuji. Siapa itu? Muhammad yang sangat Ahmad, yang sangat terpuji tadi. Jadi nanti maksudnya ayat di situ adalah yang akan datang sesudah Isa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Muhammad itulah orang yang paling Ahmad, yang paling terpuji namanya. Logika kan? Benarkah Muhammad itu terpuji namanya? Betul. Mulai dari Adam alaihissalam pun sudah mengenal Muhammad, sampai kepada hari ini, sampai kepada dunia kiamat nanti, orang tidak akan pernah berhenti berbicara tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utama amat terpujinya nama Muhammad. Nah, di waktu ditiupkan roh kepada Adam, nyolang mata Adam, lalu Adam mengucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Allah, mengapa engkau lantang-lantang itu menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Adam menjawab pada waktu itu dalam satu riwayat, itu aku lihat bergandingan antara namamu dengan Muhammad itu di pintu arasmu. Dari Adam dulu sudah berbicara tentang Muhammad SAW. Sampai nabi-nabi berikutnya, sampai kepada kita kini, bahkan sampai orang-orang kafir pun menomorsatukan Muhammad SAW. Ada buku 1000 toko, 100 toko, ya. Toko yang pertama adalah Muhammad SAW. Itu diakui, itu kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad itu diakui dalam bentuk yang positif. Nah, banyak itu kesuksesan kepemimpinan, tapi tidak dalam bentuk yang positif. Fir'aun misalnya sukses memimpin sampai-sampai orang menjadikannya sebagai Tuhan, tapi tidak berhasil. Mengapa? Akhir-akhirnya usaha mereka tadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tercatat itu sampai kini. Fir'aun tercatat di dalam Al-Qur'an, sejarahnya ada di dalam Islam. Nah, si Muhammad ada ceritanya di dalam Al-Quran dan ada itu catatannya sampai kini dalam hadis dan segala macamnya. Tapi Fir'aun diabadikan dalam bentuk yang tidak positif, Muhammad diabadikan dalam bentuk yang positif. Itu bedanya. Ya? Jadi kesuksesan kepemimpinan Muhammad itu adalah abadi karena benar. Kesuksesan kepemimpinan orang kafir seperti Fir'aun tidak abadi, maka berujunglah dengan laknat. Itu makanya ada sebagian ulama mengatakan kita sunat menambah Fir'aun kalau disebut dengan laknatullah. Berarti itu kalau ditambah dengan laknatullah menyebut nama Fir'aun. Nah, sama dengan Muhammad. Kalau Muhammad kita sebut itu kita dituntut untuk menyambungnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang mendengar nama Muhammad disebut tidak dijawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tadi dinobatkan sebagai orang yang paling bakhil dalam kehidupannya di permukaan bumi. Jadi iman adalah masalah pokok. Nah, telitilah iman. Nah, dan kemudian kita harus mengerti, karena iman tadi turun naik, itu iman kita harus tahu kapan iman itu naik, bila iman itu turun, kita harus tahu. Di waktunya turun jangan dibiarkan. Ya,
Nah, ibarat apa namanya tuh nasi dalam magic, nggak ada kedinginnya, cokkan balik, jangan disampaikan biarkan dingin. Kok tapi hendaknya jangan pernah dingin, ya, jangan pernah surut itu kalau sedapat mungkin. Tapi karena kita hidup di atas dunia itulah yang membuat surut, yang membuat dinginnya iman kita tadi. Itu makanya di dalam pengajian kita juga kadang-kadang mengalami grafik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang lama turunnya daripada naiknya. Itu karena faktor alam, faktor yang lain. Misalnya baru-baru ke faktor hujan itu sangat membuat kita turun, semangat kita menjadi turun. Itu satu-satu contohnya. Nah, walamma ja'ahum rasulun, dan tatkala datang akan mereka itu seorang rasul yang akan membetuli mereka, yang akan menunjuki, mengajari mereka. Nah, dan rasul yang datang tadi itu membenarkan kitab-kitab mereka, apa yang ada beserta mereka. Tapi satu partai pun melemparkan isi kitab mereka ke belakang. Mana yang menyangkut dengan berita tentang Muhammad, mereka tidak sebutkan. Bahkan mereka ganti isi kitab mereka. Padahal di dalam kitab mereka itu sudah disebutkan bahwa Muhammad akan lahir dengan tanda-tanda begini dan begitu. Apa sebab terjadi yang semacam itu? Karena takut. Kalau Muhammad itu diiokan, disebutkan bahwa memang orang itu yang telah disebutkan dalam kitab kami dahulu, mereka nanti akan menjadi terpasung di bawah Nabi Muhammad. Itulah yang pantangan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu yang pantangannya. Nak maunya menjadi mengikut, sekalipun orang lebih benar, orang lebih pintar daripada mereka. Ya, pernah dan pada suatu kali dulu datang seseorang, ya, ibu-ibu, tapi tidak boleh disebutkan namanya, menjelek-jelekkan seseorang. Yang menjelek-jelekkan itu adalah ulama. Ya. Lalu terus terang dan menjawab, kebetulan bawa dan begitu itu. Tidak mungkin kita akan lebih hebat daripada ini. Inyo tuh tahu itu. Jadi kalau punya salah menurut kita, mungkin kita yang menganggap salah, tapi inyo tadinya mungkin berbuat sampai inyo tadi itu lampinya tidak bisa kurang mengingat karena menjelaskan kebenaran. Kan logis itu dan disampaikan. Lajale awak masyarakat biasa seperti kita kini buat, kita buruk-buruk kan tanpa alasan betul. Orang-orang yang lebih mengerti daripada kita tentang agama itu salah betul. Tidak betul itu. Mengapa? Tidak mungkin awak kalau dia hebat dulu daripadanya. Itu yang dikatakan semakin jauh manusia daripada Al-Quran, itu akan semakin berkembang sehingga tidak segan-segannya nanti orang-orang yang tidak sholat sekalipun akan menyalahkan orang yang sholat. Lupa mereka bahwa mereka itu lebih salah 1000 kali salah dibandingkan dengan orang yang sholat. Bisa dipahami? Orang lain sembahyang, tapi sembahyangnya tadi itu dicacik di orang tak sembahyang. Itu 1 banding 1000 itu. Tunggu dulu kebenaran di sisi Allah, tapi secara logikanya seperti itu. Ya, secara logikanya seperti itu. Apalagi ulama yang diburuk-burukkan, ulama yang disalah-salahkan. Nah, itu pernah terjadi dulu sekitar tahun 87. Sampai tak bunyi-bunyinya jawab, sebab kita mengatakan yang benar. Karena bukan saja disampaikan. Ada mungkin kita lebih santiang daripadanya, bagi kita itu bukan bohong. Tak mungkin kau kan lebih ancak udahnya kalau santiang tak itu kecairan kita termasuk dari sendiri. Nah, jadi jangan secepatnya kita mengukur orang tadi salah, buruk dan lain-lain sebagainya. Akhirnya nyalawan tak mau menyalawan. Begitulah manusia-manusia yang tidak hidupnya tadi diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi ukuran dalam kehidupan untuk mengambil keputusan tidak lebih daripada nafsunya. Itulah yang membuat mereka di waktu itu menghilang-hilangkan, melempar-lemparkan apa yang diisi dari perut kitab mereka. Karena dikatakan, kalau dikatakan nanti Muhammad akan berada di posisi atas, awak berada di posisi bawah, itu yang pantangan bagi orang-orang Yahudi karena kesombongan dan keangkuhannya. Jadi kalau kita teropongkan dalam kehidupan kita,
Yahudi secara syariat tidak ada di Pekupun, tidak ada di Loban, tidak ada di Angkolu, kan ada? Pasti tidak ada. Tapi kalau kita lihat orang mentak nama di bawah tadi, nama ruku panjang saja, ini ada gak kira-kira? Banyak punya tadi, bisa menyalahkan orang sawah di depan, bisa menutup-nutup kebenaran. Itulah inti hakikat daripada Yahudi itu. Adik kita kadang-kadang kalau lah disebut Yahudi pukul rata saja, asal Yahudi tidak elok cia jualai. Bukan begitu. Orang Yahudi itu banyak yang baik-baik itu. Ya, banyak itu orang yang taat Yahudi itu. Nasrani pun itu. Jadi yang tidak baik itu, yang tercela itu apa? Karakternya, sifat itu yang tidak baik. Dan tak mau dibawa tadi. Jadi sesungguhnya Yahudi itu secara lahirnya tidak ada dalam satu daerah, tetapi kalau ditinjau secara hakikatnya berkeliaran Yahudi itu di dalam kehidupan masa kini. Itu perlu kita ketahui. Jangan sampai kita terlibat ke situ. Jadi kita biarlah, tidak diiokan orang, biarlah, tidak dipuji orang, biarlah, dicecek orang, apa boleh buat. Itu sikap yang harus kita pakai. Asal perjalanan agama tidak terganggu. Kalau terganggu perjalanan agama, baru kita ambil inisiatif. Nah itu, jadi membenarkan bagi barang yang antara hadapannya. Nah, satu partai melemparkan ke belakang ahli kitab itu, melemparkan ke belakang. Nah, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Seolah-olah, ka'anna artinya seolah-olah. Bukan tidak tahu, tapi seolah-olah mereka tidak tahu. Kira-kira maknanya. Walaupun nyo tahu kelebihan seseorang, tapi nyo tidak tahu. Seolah-olahnya tidak tahu dengan kelebihan orang. Itulah sifatnya mereka yang tidak benar itu. Jadi dalam kehidupan itu tidak boleh kita pakai. Kalau ada kelebihan orang, ambillah kelebihannya. Kalau ada kekurangan orang, perbaiki kekurangannya. Itu sifat dalam Islam yang benar. Tapi kalau ada kebaikan orang, nah lalu kita tidak mau tahu, seolah-olah tidak tahu, ada keburukan orang, itu yang kita kedepankan, itu adalah Yahudi atau Bani Israel atau Nasrani, itu yang seperti itu. Ya. Kalau ada orang, tidak mau mengakui. Kalau buruk orang, nah, ya, pajangkan itu supaya orang tahu. Jadi itu makanya Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu buruknya saja yang dikedepankan. Dan ahli sihir lah Muhammad itu namanya, dan gilo lah Muhammad, majnun kecilnya, dan pembohong lah Muhammad tadi. Begitulah isu-isu tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka. Hampir 90% penduduk Makkah itu seperti itu kepada Muhammad SAW. Itu sebabnya Nabi Muhammad itu disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengatur siasat, untuk mencari cara, untuk menjalankan thariqat agar orang Makkah tadi dapat petunjuk berikutnya. Namun memang pada suatu saat ditaklukkanlah negeri Makkah itu oleh Nabi Muhammad SAW beserta pasukan orang-orang beriman. Tapi sesudah itu orang Arab itu pun kembali mencari keinginan daripada kehidupannya tadi. Salah satu contoh di Arab itu kini kan negaranya negara kerajaannya, kerajaan itu. Nabi tak menyukai itu. Tapi mengapa terjadi itu? Itu satu bukti karena sifat kearapannya yang di masa lampau dulu ingin juga menerapkannya kepada. Jadilah negaranya menjadi negara kerajaan, Raja Saudi Arabia. Saya nomor raja itu. Itu. Nah, jadi biarlah wilayah itu kita tinggalkan. Yang penting oleh kita adalah analisa iman kembali, perhatikan iman kembali, dan kemudian jangan sampai tidak mau tahu dengan kebenaran orang lain. Ya, ambillah kebenarannya, perbaikilah keburukan orang lain. Itu yang benar. Jangan sampai kebenarannya kita tidak mau tahu, keburukannya kita angkat. Mengapa? Karena setiap manusia tak ada yang tidak mempunyai keburukan. Mulai daripada tubuhnya pun sampai kepada badan rohaninya pasti ada salah, pasti ada cacat. Lekan bintang film manapun 5 cm pasti ada cacat. Dan tidak.
begitu juga jiwanya, begitu juga pemikirannya. Cuman yang harus kita pertahankan, jangan sampai terbanyak cacat daripada yang tidak cacat, baik di tubuh kita, baik di akal kita, baik di nafsu kita, lebih-lebih di hati nurani kita. Kok kena dua-dua buruk, kok kena dua-dua cacat, hendaknya minimal 10 berbanding 1, kalau enggak kan 1000 berbanding 1. Nah, dua tu minta cacat, minta salah, minta kurang, kalau. Nah, jadi balik kita kepada ayat. Walaupun ayat tadi menjelaskan tentang Bani Israel umpamanya, tetapi untuk mengambil iktibar daripada ayat itu, kita bawakan kepada diri kita. Memang kita sudah mengalami memukirkan janji, melemparkan janji, itu kita tidak mau mendapati janji seperti apa yang telah kita rumuskan tadi. Maka akibatnya jadilah kita berpemandangan tidak asli di dalam kehidupan. Yang benar kita pandang tidak benar, yang salah itulah yang dianggap benar. Akhir-akhirnya terjadi kompetisi, selain daripada saya itu adalah salah. Kesudah-sudahnya terjadi kelompok yang tidak pernah berpihak kepada kelompok yang lain. Nah, kita orang-orang awam menjadi susah, menjadi buyar jadinya, kan diikut ini, kan diikut itu. Orang itu sama, di bidang ilmu nampaknya sama-sama tinggi, di bidang penampilan nampaknya sama-sama hebat. Akhirnya kita ragu. Untuk mengulangi keraguan itu, secepatnya lah kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka apabila kita kembali secara benar kepada Al-Quranul Karim, kita akan tahu apapun bentuknya, bagaimanapun penampilannya, itu bisa salah, bisa benar. Orang Arab bisa salah, bisa benar. Orang Mesir bisa salah, bisa benar. Orang berilmu tinggi bisa salah, bisa benar. Dan orang-orang yang punya ilmu bisa salah, bisa benar. Orang syariat bisa salah, bisa benar. Orang tasawuf hakikat bisa salah, bisa benar. Itulah yang logis. Maka untuk menghindar daripada yang salah, tidak, kita harus berterang jalan, cari dalil menurut Al-Quran dan Sunnah, ikutkan pemikiran sebagai dalil akal. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan temui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kita diskusi, kira-kira perbaiki.